orang udah promosi tuh kayak ini ada hand body Ohige kan. Sama ya guys ya. Kita belajar sama-sama. Soalnya saya juga sekarang masih proses belajar walaupun sudah 7 tahun berkecimpung di dunia skincare tapi masih terus belajar. Iya, seperti itu. Luar biasa. Ya, kita 2021 setelah saya lahiran, di situ muncul ulang semangatku untuk jualan. Jadi kayak suamiku juga kayak kasih, ayo kalau bisa dikerjakan sama-sama kenapa tidak? Berhubung suamiku ini memang mentalnya mental pengusaha, jadi kayak jangan patah semangat, ayo jualan enggak. Untuk mencerahkan, melembabkan dan menghilangkan bekas luka. Makanya kenapa ini orang-orang bilang sekarang ini produknya OHIG yang body lotion ini, orang bilang bukan hand body. Apa tuh? Penghilang bekas luka. Penghilang bekas luka. Penghilang bekas luka katanya, saking kalau dipakai orang worth it banget. Di Show Alpalu edisi ke-31. Topik yang bakal kita bahas di sini tuh adalah salah satu favorit saya juga, dan mungkin topik yang disukai nih sama cewek-cewek di luar sana. Karena di sini kita akan bahas soal skincare, dan di edisi ke-31 ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Langsung aja kita sapa, ada Regina Limpaton, owner OHIG. Halo, apa kabarnya? Tunggu dulu, perasaan yang saya undang ini Regina, kenapa yang datang Mile ya? Dilannya mana? Jadi dia ini, kalau dilihat aslinya ya guys, dia tuh mirip sama Milea, pemeran yang ada di film Dilan itu. Karena ada tai lalatnya, Tai lalatnya, mulai dari tai lalatnya mirip, tapi mukanya juga mirip. Mungkin kalau kalian penasaran juga. Amin. Mungkin kalau yang penasaran ya, lihat bisa dicek di Instagramnya Kak Regina, dilihat-lihat fotonya, itu kayak memang mirip kayak Vanessa Priscilla. Soalnya saya lahir duluan. Oh iya, dia yang ikut sama-sama cantik. Oke, kita mau ingatkan dulu nih sebelum kita lanjut ngobrol sama Kak Gina. Nah, kita mau ingatkan dulu nih buat penonton, kalau selama live ini berlangsung kita nanti akan bagi-bagi hadiah. Dan sekedar informasi, hadiahnya ini lebih banyak dari edisi-edisi sebelumnya karena total hadiahnya ini senilai Rp1.380.000. Itu sudah ada yang mau ikutan di belakang. Nah, kalian juga jangan ketinggalan karena nanti kita akan memilih 6 orang pemenang. Jadi buat yang belum pernah dapat hadiah kuis, tapi dari dulu stay tune tapi belum dapat hadiah. Nah, stay tune di edisi kali ini karena peluangnya sangat besar sekali karena kita akan pilih 6 orang pemenang. Dan tentunya nanti pertanyaannya itu kita seputar dari apa yang kita bahas di sini. Jadi pokoknya disimak. Dan nanti akan ada 2 segmen juga. Oke, terima kasih sebelumnya untuk sponsor kita juga. Ada OHIG Official dan Dapur Naf. Oke, kita mau ngobrol nih sama Kak Gina. Nah, Kak Gina ini owner dari OHIG. Iya, betul. OHIG ini merupakan produk skincare dan body care. Nah, boleh nih, kalau boleh tahu OHIG ini sudah berapa lama? Kalau OHIG-nya baru jalan 1 tahun, insya Allah tanggal 16 September ini. Oke, berarti sebelumnya sudah? Sebelumnya sih, jadi sebenarnya OHIG ini adalah rebranding dari brand April. Jadi totalnya kalau misalkan itu sudah sekitar 7 tahun lah. Sudah 7 tahun, berarti Aprilnya 6 tahun, OHIG-nya 1 tahun. Oke, kita mau ngobrolin dulu nih awalnya Kak Gina ini membangun brand atau bisnis atau usaha skincare ini. Sebenarnya awal ide kepikiran pertama kali itu untuk memutuskan bikin brand skincare itu dari mana idenya? Jadi awalnya itu sebenarnya waktu 2016 kan di Indonesia ini lagi booming-boomingnya keluar brand-brand baru yang jual produk masker organik waktu itu. Kayak dari Jawa kan banyak gitu produk-produk. Saya juga yang FOMO waktu itu sih. Saya dari salah satu pecinta masker organik waktu itu. Jadi awalnya saya pakai terus, ternyata bagus toh. Terus pas lama kelamaan saya kayak berpikir kayaknya kalau saya buat
Dari masih SD sudah jualan. Jualan apa tuh waktu SD? Semua kayak bikin bunga, saya mau bikin bunga, mama bilang oh iya nanti kita ke toko ini ya buat supaya nanti kreativitas begitulah. Kita bukakan kios lah. Jadi dibukakan kios semua. kelas 6 SD waktu itu saya dibukakan kios depan rumah karena mau jualan. Terus, nah mulai dari situ saya pelajari lah ingredientsnya ini masker organik karena ternyata dibandingkan dengan skincare lain kayak mungkin krim atau toner lebih gampang masker organik karena selain mudah dipahami ingredientsnya, mudah didapat juga bahannya. Karena kan kayak contohnya kayak dari beras yang dihaluskan, wortel yang dikeringkan, gitu. Tapi pada saat itu saya belum berani untuk buat langsung. Jadi kebetulan saya punya kakak sepupu yang lulusan farmasi. Pada saat itu dia punya teman yang punya brand masker organik juga. Jadi awalnya saya sama kakak sepupuku ini kayak jual produknya temannya. Tapi seiring berjalannya waktu produk ini kayak berhenti mungkin produksi, ada kesibukan lain, mungkin ownernya. Berhubung kakakku ini lulusan farmasi, jadi kita kayak kakak sepupuku ini kayak mending kayaknya bikin brand sendiri gitu. Tapi waktu itu bukan sebutannya bukan brand sih, tapi lebih ke produknya, bikin masker sendiri. Nah jadi kita dia buatlah masker itu, kita jual di Instagram masing-masing. April itu waktu itu belum ada April, jadi masih kayak nama Instagram yang biasa, yang penting jualan. Gitu, belum ada brand-brand. Oke. Terus habis itu masuk ke 2018 gempa. Waktu itu gempa kan otomatis kita di luar rumah terus toh, jadi kayak hitam gitu ya. Jadi munculnya lagi itu ide kayak sama buat produk body care dengan sekalian sama brandnya. Jadi muncullah ini April. Tadi yang maskernya itu apakah masih dilanjutkan berarti atau sampai sekarang kalau untuk maskernya ada tapi baru cuma satu varian. Tapi itu pun kayak dari beberapa tahun terakhir baru muncul tahun ini, baru produksi lagi tahun ini. Oke, terus lanjut lagi nih dari pas gempa tadi terus bikin produk body lotion. Waktu itu sebenarnya belum ada mau niat untuk jual sih, tapi ternyata pas saya pakai ngefek di kulitku. Terakhir orang rumah itu coba untuk pakai. Nah setelah itu saya ketemu sama teman-temanku. Saya sharing, ada satu sahabatku, saya sharing sama dia bagaimana kayaknya berhubung kan ini Eris Belle ini sudah dikenal sama orang. Bagaimana kalau itu brand yang April. April. Nama Instagramnya dulu itu Aris Belle itu. Aris Belle itu. Terus aku bilang karena mungkin dia support toh, ayo kayaknya bagus ini. Boleh sebut namanya temanku itu? Ya boleh, silakan. Namanya Stasia. Stasia. Jadi karena dia kayaknya support toh, jadi kayak nggak apa-apa jual saja, bagus juga kok, itu buktinya kok pakai bagus. Jadi kayak oh iya, ayo saya semangat untuk bikin body lotion ini. Mulai dari situ saya ikut kelas formulasi. Jadi biar kita jualan itu tidak kayak orang yang bingung-bingung, yang tidak punya ilmu untuk jualan. Sudah ikut kelas formulasi, baru terus muncullah produk-produk yang lain. Mengikuti. Berarti selama pembuatan produk-produk dari April ini yang membantu Kak Gina ini adalah sepupunya. Iya, sepupunya. Tapi cuma pada saat masker itu saja berhenti. Pada saat masker itu saja. Iya, karena waktu itu kan dia menikah, jadi dia betul-betul stop. Nah, terus Kak Gina yang lanjutkan saya masker lanjut untuk ide-ide yang selanjutnya itu dari terus kayak meracik-racik yang body tadi itu dibantu oleh siapa pada saat itu? Pada saat itu sebenarnya kan waktu gempa yang saya cerita tadi, saya sempat pulang ke kampung halaman. Di mana tuh? Di Manado. Saya pulang, terus saya ketemu sama keluarga aku lain dengan keluarga. Terus saya apa Putih Jo? Bukan berarti kayak karena dia orang Manado terus kayak kita tukaran dulu ya. Iya, oke. Iya, oke. Lanjut. Oke. Nah, Terus itu pulang ke Manado. ketemu sama salah satu
keluargaku, terus saya kayak notice begitu dengan maaf ya putih, bukan berarti karena dia orang Manado terus dia putih, tidak semua toh. Jadi kayak ini dia kasih tahu lah, ini nah bahannya ini rahasianya. Situ pulang itu saya punya ide itu yang saya bilang tadi pas gempa itu, saya pakai, ternyata ngefek. Terus habis itu dari situ tadi terus berani dijual kan? Berani jual karena disupport juga sama teman-teman, sama keluarga waktu itu. Nah, habis dari situ terus buatlah April ini sudah ya? Sudah April itu sudah waktu April. Itu. Kenapa waktu itu namanya April? Kenapa bukan Mei, June? Karena saya lahir bulan April. Iya, jadi dari itu. Brandnya yang dibikin di bulan April? Tidak. Oke. Nah terus berarti untuk formula-formulanya tadi kayak Karina sebutkan ya, berarti yang apa tadi yang Mas pilih sendiri yang ada kayak pelatihan-pelatihannya itu? Iya, itu ikut kelas formulasi. Formulasi. Kalau itu kelas formulasi itu kayak berapa lama sih? Satu pertemuan sudah bisa, karena maksudnya cuma singkat gitu kan, cara ngajarnya kayak ini bahan ini dicampur sama ini boleh, ini tidak boleh. Itu kelas formulasi itu juga tidak langsung, tidak semua kita harus ke tempatnya, film juga sekarang ada. Nah terus waktu itu pada saat pertama kali menjualkan produk body lotion ini, apakah langsung laris manis atau ada hambatan-hambatan juga atau bagaimana? Alhamdulillah waktu itu mungkin ya, karena saya juga kebetulan anaknya berteman dengan banyak orang, jadi alhamdulillah waktu itu langsung banyak ya? Banyak. Memang April itu naik pas, namanya naik pas body lotion itu kita jual. Berarti memang image-nya April ini lekat sama si produk body Iya, body lotionnya. Padahal kalau mau juga April ini kan produknya banyak, masker wajahnya ada, masker komedo, terus masker badan, pokoknya semua banyak. Tapi yang melekat di April itu body lotionnya, karena mungkin itu yang paling dari semua produk itu yang paling efek dengan orang. Hasilnya seperti itu. Berarti jualannya ini lebih ke teman-teman. Iya. Dan saat itu apakah masih menggunakan sudah menggunakan sosial media juga kayak caranya ini kan? Sudah. Jadi seingatku itu dulu masih sedikit orang yang jualan gitu toh. Iya, jualan sosial media. Iya, sosial media. Jadi karena saya dikasih saran juga sama teman-temanku, coba jual, saya jualan. Jualannya Kita Instagram dulu, masih Instagram. Mulai dari Instagram itu ternyata banyak yang mau daftar jadi reseller. Oh, sudah ada yang mau jadi reseller? Iya, alhamdulillah waktu OHG body lotionnya launching itu, yang bikin launching OHG terkenal itu karena banyak reseller sampai puluhan orang. Ada yang dari Poso, pokoknya Lumbung, Makassar, Jakarta ada. Luas ya jaringannya ini. Alhamdulillah. Yang waktu reseller itu di tahun keberapa? Reseller itu akhir awal 2019 kayaknya. Pokoknya pas launching produknya April yang body lotion, langsung banyak yang mau daftar, dan rata-rata itu yang jadi reseller kenalanku memang. Oke. Nah berarti dari situ berarti akhirnya Kak Gina gini dari April terus menuju ke OHG, katanya sempat ini juga ya, katanya sempat vakum pada saat itu. Iya. Itu apa yang terjadi pada saat itu? 2020 kayaknya itu. Jadi waktu itu kan lagi COVID 2020 kan. Terus pada saat itu saya awal 2020 itu menikah. Nah pada saat itu yang ada di pikiranku, karena mungkin selama ini kan dari kecil saya suka jualan, terus pas kuliah juga kuliah sambil jualan. Jadi pada saat menikah sudah dapat pendamping hidup di pikiranku itu kayak saya so punya suami, jadi kalau butuh apa-apa tinggal minta gitu. Oke. Untuk apa jadi independent woman kalau bisa betul. gitu. Apa Pada saat kita itu bekerja ya? keras kalau ada suami. Sudah ada yang bisa memberi kan. Oke, pada saat itu terus. Iya, pada saat itu. Terus kebetulan juga kan saya hamil. Jadi kayak saya jenuh dengan aktivitasku yang tiap hari kayak di rumah. Waktu itu kan April masih urus sendiri. Jadi kayak
capek mau jadi admin, capek packing sendiri, bikin konten sendiri. Jadi masih betul-betul kayak sudahlah, tidak usah. Begitu. Pada saat itu kenapa belum hire orang, berarti masih kerja Belum, sendiri? betul-betul masih sendiri, semuanya sendiri. Dan pada saat itu memang lagi keadaan hamil kan. Jadi mungkin aktivitasnya kalau terlalu berlebihan kayak rasa lelah. Iya, gampang capek. Gampang capek. Nah, masuk 2020 akhir itu 2021 setelah saya lahiran, di situ muncul ulang semangatku untuk jualan. Jadi kayak suamiku juga kayak kasih, ayo kalau bisa dikerjakan sama-sama kenapa tidak? Berhubung suamiku ini memang mentalnya mental pengusaha, jadi kayak jangan patah semangat, ayo jualan. Dikasih besar saya namanya April ini, sama-sama kita sama-sama kita besarkan, begitu saya bantu kau, begitu jadi tambah semangat. Oke lah, ayo kita bikin lagi ini produk ini. Berarti yang memang membantu pada saat itu suami. Iya, betul-betul suami. Nah, oke. Terus juga nih, kan ini sekarang sudah jalan 7 tahun mulai dari April sampai ke Ahaiji. Iya. Nah, ini kan Kak Regina sebagai owner, bagaimana caranya kemudian menyeimbangkan menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang owner, karena tadinya kan awalnya vakum karena hamil itu tadi. Nah, terus akhirnya sekarang kan sudah mulai terbiasa ya mungkin juga ya. Apa yang bikin akhirnya bagaimana cara menyeimbangkannya? Kalau itu sih alhamdulillah itu karena bantuan dari orang-orang sekitar sebenarnya, orang-orang terdekat. Kalau kayak dulu kan OHIG April masih diurus sendiri. Sekarang saya bisa seimbangkan kedua peran tersebut karena bantuannya suamiku. Kalau kayak saya lagi mau ketemu sama tim-tim OHIG atau reseller, ada urusan lah pokoknya tentang OHIG ini, ada yang bisa bantu jaga anakku, Nana. Terus kalau untuk OHIG sekarang alhamdulillah sudah dibantu sama tim-timnya OHIG yang kerja urusan-urusannya OHIG. Terus kalau untuk ibu ya itu karena OHIG sudah ada yang bantu. Jadi saya lebih punya waktu yang fleksibel untuk anak sama suami. Oke. Berarti memang peran orang-orang sekitar. Iya, peran orang-orang sekitar yang membantu untuk bisa menyeimbangkan kedua peran itu. Oke, berarti memang ya seperti itu. Memang peran orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh juga nih ke diri kita dan juga bahkan ke bisnis dan usaha kita. Betul. Oke, mungkin kita mau masuk dulu nih ke segmen kuis. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu karena mungkin sudah banyak nih penonton yang menantikan hadiah kita pada edisi kali ini. Nah, di kuis ini kita akan memberikan hadiah untuk 3 orang pemenang. Dan hadiahnya itu merupakan produk skincare dari OHIG. Dan nanti di sini saya akan menyebutkan pertanyaan dan silahkan dituliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, nanti untuk pemenang pertama akan mendapatkan 1 paket body care dan pemenang kedua dan ketiga akan mendapatkan 2 buah Sun Glow Moisturizer dari OHIG. Oke, sudah siap ya semuanya untuk menuliskan jawaban? Silakan disimak, saya akan menyebutkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa nama brand skincare pertama yang dimiliki Kak Gina? Silahkan ditulis di kolom komentar. Gampang sekali nih kalau bisa kita dari dijawab, tadi bukan bahas main. itu kan. Oke, kita mau spill dulu nih produk paket body care-nya dulu nih. Yang mana nih? Paket body care itu terdiri dari apa? Paket body care-nya itu terdiri dari apa aja sih? Jadi body care-nya OHIG itu sebenarnya untuk sekarang baru 2. Oke. Tapi ada 1 produk yang spesial kita kasih untuk teman-teman yang menang nanti. Wah, sebenarnya ini nanti akan launching tanggal 16 bulan September ini, tapi berhubung ini spesial untuk teman-teman Soal Palu, jadi kita
kasih ini Glow and Bright Soap. Yang mana tuh? Yang ini produk baru. Itu sabun. Iya, sudah di-spill di soal Palu sebelum launching. Oh iya. Tapi Iya. nanti yang boleh datang launchingnya itu khusus undangan aja berarti ya? Kayaknya Udah saat intimate saya itu. sih karena untuk tim-tim Oh, yang oke. Nanti buat yang penasaran, yang belum dapat nanti kuis ini, boleh nanti ya di Instagramnya OHIG Iya, ya, pasti bakal di post juga. Iya. Nah ini sabunnya buat apa nih? Untuk lebih ke Kegunaannya. mencerahkan sih. Sebenarnya kalau produk-produknya OHIG itu ada 3. Untuk mencerahkan, melembabkan, dan menghilangkan bekas luka. Makanya kenapa ini orang-orang bilang sekarang ini produknya OHIG yang body lotion ini, orang bilang bukan hand body, Apa tuh? penghilang bekas luka. Penghilang bekas Salep penghilang bekas luka katanya, saking kalau dipakai orang worth it banget gitu ya. Dipakai katanya kayak, Kak, bekas lukanya kita hilang begitu, ini hand body atau salep begitu. Oh, bagus, saking bagusnya berarti ya. Dia awalnya cuman untuk mencerahkan, klaimnya mencerahkan, tapi Iya. kenyataannya lebih dari itu, bisa menghilangkan bekas luka. Oh, luar biasa ya. Oke, kita sudah ada nama pemenangnya di sini. Siapa tuh? Siapa tuh, kita spill pasti supaya pada penasaran ya. Oke, untuk pertanyaan tadi, apa nama brand skincare pertama yang dimiliki Kak Regina? Mereka ini bertiga jawabannya sama nih, jawabannya April. Benar ya berarti Benar, ya? benar. Nah ini pemenang pertama, ada, boleh nih baca, silahkan Kak Gina menyebutkan biar lebih afdol gitu langsung dari yang ngasih ya. Pemenang pertama yang dapat satu paket body care, jadi sabun, scrub, sama body lotionnya itu Filsan Bil Aprilia. Silahkan selamat mendapatkan paket body care. Terus yang kedua, Yang kedua dapat Sun Glow Moisturizer, kayaknya ini saya kenal orangnya. siapa tuh? Soalnya kayaknya ini resellernya April. Novrianti. Selamat ya. Oke ya. Resellernya OHIG bukan? April. Sudah berubah nama ya? Iya, masih tak ingat-ingat terus soalnya 7 tahun kan. Iya, lebih lama. Oke, pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga Losera ID. Yes, selamat. Itu dia tadi pemenang-pemenangnya. Dan nanti akan dihubungi sama tim kami ya. Iya. Oke, karena dari pihak OHIG sudah mempercayakan kepada kita dan nanti kita akan berikan ke pemenang yang sudah disebutkan tadi. Selamat. Oke, buat yang belum kebagian, tenang aja nih karena kita masih ada segmen kuis lagi nih selanjutnya. Makanya disimak terus pembahasan kita dan bakal lebih banyak hadiahnya karena paket body care tadi akan dibagikan untuk 2 orang di kuis kita nanti. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Gina. Nah, tadi kita sudah bahas nih soal bagaimana perjalanan Kak Gina dari mendirikan April, terus juga tadi dibantu sama orang-orang sekitar, sempat vakum juga, akhirnya bisa bangkit lagi, dan sekarang dari April itu kemudian rebranding ya jadi OHIG. Iya. Nah, terus pada saat itu bagaimana nih masa transisi pada saat rebranding itu, kejadiannya kayak gimana sih waktu itu? Jadi sebenarnya saya tidak punya niat untuk merebranding sih, karena maksudnya April itu sudah melekat di diriku dan melekat di customer-customernya April. Jadi kayak sayang kalau harus di rebranding. Tapi pada saat mau daftarkan Haki di Indonesia itu kan sistemnya first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan duluan, ya dia yang punya merek itu. Dan tidak boleh ada yang sama. Betul. Oke. Nah pada saat itu pas mau ajukan pendaftaran merek, ternyata April ini sudah didaftarkan sama orang, tapi bukan juga April, tidak mirip sekali, tapi penyebutannya hampir sama. Oh, kalau dia itu tulisannya dia bagaimana? Jadi tidak boleh sama karena nanti orang bingung. Padahal sebenarnya itu beda kan. Kalau saya di bidang kosmetik, skincare maksudnya, kalau yang satu ini di bidang fashion, tapi tidak diperbolehkan sama pihak Haki. Jadi mau tidak mau harus rebranding. Berarti ganti nama menjadi OHIG. OHIG. Terus OHIG ini unik ya, karena
Kenapa bisa namanya Ohaiji? Jadi Ohaiji itu singkatan sebenarnya. Oh, singkatan. Tapi tuh? huruf O-nya itu huruf favoritku karena di marganya mamaku sama marganya papaku di semua itu ada huruf O-nya. Jadi kayak marganya mamaku Leong, ada O-nya. Marganya papaku Limpaton, ada O-nya. Gitu. Jadi tuh kayak jadi huruf favorit dan Oke, mungkin jadi karena familiar gitu dengan huruf O itu jadi memiliki nama brand dengan ada kata O-nya. Iya betul. Terus untuk HI-nya itu, HI itu sebenarnya sapaan untuk semua customer kayak oh hai begitu. Oke. Terus sama H-nya itu sih inisialnya nama almarhumnya papaku. Jadi kayak ya sudah dikasih jadi satu G-nya? G itu saya Gina. Oh begitu. Oh, disatukan. Jadi kayak di O itu ada keluarganya mamaku, papaku, terus ada namanya papaku, terus sama namaku. Oke. Tapi tulisannya ini Ohige. Jadi orang itu kadang baca, orang kadang kayak orang promosi tuh kayak ini ada hand body Ohige. Salah ya guys ya. Jangan ya deh ya, bukan Ohige ya. Bukan Ohige. Jadi kayak aneh sekali dan makanya cuma mungkin memang itu sebenarnya bacanya itu Ohaiji. Dasar mungkin ya karena lidah Indonesia Iya, jadi lidah apa yang Indonesia. ditulis begitu Itu yang yang cara dibaca. baca. Sebenarnya ini cara bacanya dalam bahasa Inggris. Iya, berarti. dalam bahasa Inggris. Ohaiji. Oke, berarti tadi dari segi nama nih udah berubah. Terus kalau dari produk-produknya apakah ada mengalami perubahan juga dari April ke Ohaiji? Kalau dari itu sudah pasti tentu ada karena kita mengikuti sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti standar yang ditentukan sama pemerintah. Kayak kalau misalkan di satu produk itu niacinamide-nya misalkan 1% atau berapa persen, itu kalau di Ohaiji kayak April kemarin misalkan kayak 3%, kita turunkan mengikuti standar. Tidak boleh, jadi tidak boleh melebihi kapasitas yang itu, tapi kita tambahkan bahan-bahan yang lain yang tidak ada di April. Oke, berarti saling melengkapi. Terus itu dari segi bahannya. Iya. Kalau dari segi produknya sendiri ada penambahan kah atau masih sama? Sunglow. Sunglow. Karena waktu itu kalau April saya cuma jual masker, face mist. Tapi ini baru memberanikan diri pas ikut kelas formulasi buatlah Sunglow. Oke. Nah, terus kalau dari segi pengelolaannya nih kan waktu April masih dikelola sendiri sama Kak Gina. Kalau di Ohaiji ini apakah sudah mempercayakan orang lain untuk membantu Kak Gina? Alhamdulillah sudah, karena untuk membagi waktu kan karena saya sudah punya anak dan suami, jadi harus memprioritaskan suami dan anak. Jadi untuk sekarang bedanya mungkin ya Ohaiji sudah dikelola sama tim urusan-urusannya, kayak admin ada, tim kreatornya ada. Terus untuk jadi saya tinggal mengevaluasi lagi. Tinggal begitu saja. Itu saya bedanya sih, lebih ke profesionalitas lah. Jadi admin fast respon. Kalau dulu kan saya kelola sendiri April kan, jadi kayak mager mau slow respon gitu. Masih gitu. Iya. Oke, karena masih sendiri ya. Masih berdasarkan mood sendiri. Betul. Tapi kalau sekarang timnya sudah berapa nih, kalau mau di total tuh berapa orang untuk saat ini? 7. Oke. Nah, terus tadi sudah resellernya tadi sudah disebutkan bahkan sampai ada ke Jakarta. Iya, itu yang April. Oh, itu yang April. Iya. Terus kalau yang Ohaiji ini? Kalau yang Ohaiji ini kita lebih memprioritaskan dulu untuk pertama mungkin karena masih baru juga toh. Jadi kita di Palu, Makassar juga ada, Pasangkayu, yang Sulawesi lah dulu. Karena baru mau 1 tahun juga kan. Nah, itu sudah berapa? Kalau bisa dihitung berapa tuh yang menjadi reseller totalnya sekarang? mungkin 20 lebih ya, nanti ya baru 20 lebih ya. Tapi itu sudah dalam banyak. pengambilan partai yang besar. Kayak itu kayak gimana sih sebenarnya kalau jadi menjadi kita pakai reseller itu? sistem distributor. Oke, gimana tuh? Jadi kayak ini yang di depanku ini dia distributor bagian Sigi, Kabupaten Sigi. Jadi
semua orang reseller atau orang yang mau order bagian segi ordernya ke dia karena dia yang ambil yang banyak, produknya dia ambil banyak begitu. Dan jelas juga bakal lebih murah ya kalau lebih ambil murah yang dari sesama sigi. Betul. Oke, jadi seperti jadi sesuai tempat-tempatnya lah. Sesuai tempatnya. Nah, sekarang nih ini kan Kak Gina sudah 7 tahun ya berarti di bidang skincare ini. Iya, betul. Selain tadi nih yang dijelaskan kalau waktu itu sempat bisa dibilang vakum ya. Iya. Sempat vakum karena harus mengurus keluarga, anak seperti itu. Ada nggak sih lagi kayak semacam tantangannya menjadi owner itu? Ada nggak sih kayak tantangan lainnya mungkin Lebih yang dirasakan? itu sih harus bisa memberikan motivasi ke tim dan juga kayak ke teman-teman reseller soalnya kan saya orangnya ini kayak pemalu kalau bisa dibilang, jadi kayak kalau mau kasih motivasi ke reseller terus reselleriku itu biasa ada yang lebih tua daripada saya jadi kayak tidak enakan, jadi saya kayak saya takut kayak begitu, sungkan jadi itu sih yang paling jadi tantanganku sekarang ini, memberanikan diri sebenarnya. Nah, terus kemudian berarti caranya Kak Gina untuk menghadapi itu berarti belajar atau belajar aja ya, pokoknya kayak mengusahakan sebisanya Kak Gina supaya bisnisnya Kak Gina ini kan kalau Kak Gina memberikan masukan-masukan ke mereka itu kan bakal bagus untuk mereka dan baik untuk Kak Gina juga ya. Oke, seperti itu. Terus kalau tadi mungkin kesulitannya, kalau hal-hal yang menarik atau hal-hal yang disukai nih sebagai owner skincare pasti ada banyak sih. Gimana tuh? Iya sih, jadi kayak punya banyak teman. Jadi sekarang reseller-resellerku itu saya jadikan kayak temanku. Begitu, tidak ada yang lebih tua, maksudnya tidak ada juga yang lebih muda. Jadi kayak kita merangkul semuanya. Saya dekat sama distributor yang satu, dekat juga sama yang ini. Jadi betul-betul kayak jadi enaknya itu jadi tambah banyak teman, terus ya tidak itu juga sih lebih ada penghasilan, nah itu yang menyenangkan, paling menyenangkan ada penghasilan. Yang paling menyenangkan ya, sama aja karena memang kan semuanya ada pasti penghasilan. Ujung-ujungnya bakal ke situ ya, ujung-ujungnya pasti ke situ. Penghasilan. Iya. Berarti kalau sama reseller ini berarti bisa dibilang kayak akrab juga akrab, ya? Alhamdulillah kayak gimana akrab. sih kayak keakraban sesama reseller Kita itu jadi sampai kayak curhat masalah pribadi. Oh iya? Iya betul, jadi kayak curhat masalah pribadi. Terus kita kalau mau keluar sama-sama itu kayak nonton sama-sama. Oh berarti sering ketemu juga berarti? Sering. Oh oke. Biasa resellernya atau sama distributor yang lain kumpul di rumahku begitu, kayak kita makan-makan ayo gitu. Asik jadi kayak ya lebih berarti dekat. Jadi masih open ini ya, masih open reseller Masih juga ya. dong, Jadi buat yang mau juga iya, ayo jadi keluarga OHG. Ayo semuanya. Kita belajar sama-sama. Soalnya saya juga sekarang masih proses belajar walaupun sudah 7 tahun berkecimpung di dunia skincare tapi masih terus belajar. Iya, seperti itu. Luar biasa. Ya kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Dan kita mau masuk lagi nih ke segmen kuis, dan sudah pasti sudah banyak nih yang menunggu segmen ini karena di sini hadiahnya lebih banyak lagi dari segmen sebelumnya. Kalau sebelumnya kita cuma bagikan 1 paket body care, di segmen kuis kedua ini kita akan bagi sebelumnya kita bagikan 1. Nah, di segmen ini kita akan kasih 2 paket body care. Ya. Oke, jadi di sini saya akan menyebutkan lagi pertanyaannya dan kita akan pilih lagi 3 orang pemenang yang pertama dan kedua yang akan mendapatkan 1 paket body care, dan pemenang ketiga akan mendapatkan 2 buah Sun Glow Moisturizer dari OHG. Oke, saya sebutkan pertanyaannya, silahkan disiapkan jari-jarinya untuk mengetik jawabannya. Yang tercepat dan tertepat akan dipilih menjadi pemenang. Oke, pertanyaannya adalah total berapa tahunkah Kak Regina menjadi owner skincare? Ayo, buat yang menyimak pasti tahu jawabannya karena Kak Gina barusan tadi sebut loh.
Berapa tahun? Belum sampai 5 menit. Iya, belum 5 menit yang lalu, baru sekali disebut itu berapa tahun yang lalu. Nah, kita mau spill lagi nih biar makin semangat. Paket body care-nya tadi kan ada sabun. Ini adalah produk yang baru mau launching nanti tanggal 16. Ya, tanggal 16. Nah, habis itu ini juga nih. Ini kan body lotion-nya. Yang tadi katanya ini bisa menghilangkan bekas Iya, luka. Menyamarkan bekas luka. Tergantung bekas lukanya yang bagaimana dulu. Kalau sudah ke keloid ya jangan, itu harus ke klinik. Oke. Nah, ini sebenarnya owner yang bagus nih karena dia tidak overclaim, guys. Oke, terus tadi ini sama ini ya, berarti paket body care-nya. Iya. Terus kalau Sun Glow Moisturizer itu yang mana? Yang ini. Jadi ini tuh produk wajah. Manfaatnya itu banyak sebenarnya. Dia satu produk tapi kayak all in one. Oh, jadi dia bisa dijadikan sebagai moisturizer, terus sebagai sunscreen juga. Terus dapat dijadikan sebagai base makeup. Jadi kayak kalau kita malas pakai cushion atau apa, boleh diganti sama ini. Oh, oke. Iya. Jadi dia tuh kayak gimana sih? Teksturnya ringan berarti Iya, ringan, ya? ringan. Lebih ringan daripada cushion dia. Oh, oke. Nah, terus kalau yang di bawah ini apa nih? Itu body scrub. Itu body scrubnya kita formulasikan kayak semi clay tapi bukan clay juga. Jadi kalau dipakai tiap hari insya Allah masih aman karena teksturnya lembut, butiran scrubnya itu bagus, terus kandungannya lengkap, ada kojic acidnya juga. Jadi itu kojic acid itu bagus untuk mencerahkan, guys. Nah, seperti itu ya guys ya, buat yang mau tadi kalau misalnya ada permasalahan bekas luka, terus mau yang kulitnya lembab. Nah, tapi kalau ini tadi buat kulit berminyak atau all skin type. Oke, untuk semua jenis kulit. Jadi semuanya bisa ya, aman ya berarti. Ini udah BPOM juga berarti ya? Alhamdulillah BPOM. Oke. Apakah bersamaan pada saat pendaftaran Haki atau gimana? Yang pertama body lotion dulu, karena kan seperti yang saya bilang tadi, orang melekatnya ke body lotion. Jadi kita buat body lotion dulu, terus Sun Glow baru ini. Oke, scrubnya. bersamaan berarti untuk Sekitaran beberapa bulan BPOM-nya saja. ini. Oh, oke. Jedanya. Oke deh, sekarang kita sudah dapat nih nama pemenang. Nama pemenang kuis kita. Jadi, tadi pertanyaannya ini adalah total berapa tahunkah Kak Regina menjadi owner skincare? Nah, ini ada 3 orang menjawab, katanya jawabannya 7 tahun. Nah, selamat untuk yang pertama, ada Nadia.mlya_ mendapatkan 1 paket body lotion. Iya, benar kan? betul. Oke. Nah, pemenang yang kedua ada YDHN.656 mendapatkan 1 paket body care. Dan selamat untuk pemenang ketiga ada Anissa_Lamakua mendapatkan 2 buah Sun Glow Moisturizer. Selamat buat pemenang kuis kita dan nanti akan dihubungi sama tim Show Al Palu. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang cukup terakhir, tapi nggak terakhir banget. Nah, ini kan sekarang kalau kita lihat nih ya, skincare lokal tuh sudah pada banyak berseliweran ya. Dan tapi sebenarnya untuk produk skincare lokal itu tidak kalah bagus juga dari produk-produk luar. Iya. Nah, kalau dari Kak Gina sendiri nih sebagai owner produk skincare lokal, bagaimana dari Kak Gina kiat-kiatnya mungkin bertahan nih di era persaingan skincare lokal kayak sekarang ini? Jadi kalau untuk itu ada 1 kata yang saya pegang dan saya tanamkan sama diriku sampai saat ini selama menjual ini ya, produk body care dan skincare, yaitu percaya. Yang pertama, saya percaya sama kualitas produk yang saya jual. Terus yang kedua, saya percaya sama rezeki yang sudah ditakar. Yang ketiga itu menjaga kepercayaannya orang-orang yang sudah pakai body care. Jadi dari dulu saya selalu ajarkan ke reseller ataupun orang-orang yang pernah saya temui yang tanya-tanya soal produknya OHG, saya selalu bilang kalau
jangan pernah ada yang overclaim tentang produknya OHIG ini. Saya nggak mau. Pokoknya jangan pernah kayak ada orang yang, Kak, saya pakai berapa botol ya supaya baru ada perubahan, terus kamu bilang 1. No, nggak boleh. Saya nggak mau begitu, karena dengan begitu terus kita memberikan ekspektasi yang tinggi ke customer, terus pas dia pakai hasilnya tidak sesuai sama ekspektasinya, otomatis brandku akan jelek begitu, dan tertanam di otaknya orang. Jadi dari situ saya kayak tetap menjaga kepercayaannya customer saja sih, untuk tidak terlalu memberikan ekspektasi. Pokoknya kalau kamu mau coba, mau lihat hasilnya, coba pakai dulu begitu. Iya, karena mungkin bakal beda-beda juga efeknya di kulit tiap orang. Iya, buktinya kan dengan begitu customernya April dari 7 tahun yang lalu sekarang menjadi customernya OHIG, karena itu ada kepercayaan di situ. Oke, berarti sebagai sebuah brand memang penting ya untuk membangun kepercayaan itu, mulai dari kepercayaan terhadap produk. Iya, jadi kalau kita mau jual produk kita harus percaya sama kualitasnya. Kalau kita tidak percaya, bagaimana orang mau percaya, kan? Betul sekali. Gitu. Terus percaya juga, walaupun banyak di era sekarang banyak brand-brand yang lain muncul, tapi saya percaya rezeki itu sudah tertakar. Mau produknya kita sama, mau apa, tapi kalau rezekiku begini ya begini, rezekimu begitu ya begitu. Oke, luar biasa sekali ya guys ya. Oke, mungkin nih harapannya Kak Gina ke depannya nih, apakah nanti kan ini bakal launching nih? Iya, sudah launching duluan di Soal Palu. duluan, spesial memang di Soal Palu ini ya. Oke, terus ada lagi nggak sih kayak harapan-harapan ke depannya mungkin untuk jangka panjangnya lebih jauh lagi atau gimana nih? Untuk OHIG sih insya Allah mauku itu kedepannya akan ada menghadirkan produk-produk yang bukan cuma body care, tapi lebih ke kosmetik. Gitu. Jadi kosmetik itu yang untuk dandan ya? Iya, untuk dandan. Oke. Sekarang sih ada beberapa sampel yang sudah masuk, tapi masih menunggu fix formulanya dulu, karena kan harus dicoba dulu. Kalau memang cocok ya kita fixkan formulanya, produksi. Tapi untuk beberapa bulan ini masih diperbaiki terus sampelnya supaya sesuai sama apa yang kita inginkan. Ya semoga OHIG bisa bertahan lama sih. Tidak apa-apa lama, yang penting prosesnya tetap jalan. Amin, ya luar biasa. Kita doakan ya semoga semua harapan-harapannya tadi bisa segera terwujud, dan juga untuk produk kosmetiknya semoga lancar semua prosesnya. Amin. Dan juga laris manis juga seperti produk body care dan skincare-nya. Amin. Oke, kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat bintang tamu kita Kak Regina yang sudah menyempatkan hadir, terus juga menjadi sponsor juga kali ini. Dan ada sponsor satu kita lagi juga, ada Dapur Naf. Dan kita juga mau ingatkan nih buat teman-teman yang mau menonton 30 edisi sebelumnya, boleh mampir ke channel YouTube kita di Soal Palu. Dan jangan lupa subscribe biar kamu tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dan juga siapa tahu dari kalian nih ada rekomendasi ataupun pengen nih teman kamu atau siapapun itu yang mau diundang ke Soal Palu sama kita di sini, boleh silakan di komen atau ke DM ke Instagram kita di @soalpalu.tv. Oke, kalau gitu saya Latifah Herani dan Regina Limpaton. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.